Sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen memiliki fungsi untuk menutupi seluruh permukaan tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Sistem integumen adalah sebuah sistem dari organ yang membedakan, melindungi, memisahkan, serta menginformasikan terhadap lingkungan. Sistem integumen terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk rambut, kuku, kelenjar, ada kelenjar keringat dan kelenjar sebasea, serta reseptor saraf khusus. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu sistem integumen? Langsung aja yuk ke anatomi dan fisiologi sistem integumen. Terdiri dari organ apa saja sih sistem integumen? Yang pertama, kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit berperan membungkus organ dalam tubuh dan sebagai pelindung dari paparan lingkungan luar yang berbahaya. Kulit berfungsi melindungi tubuh dari cedera dan patogen. Kulit juga mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan yang tak terasa, insensible fluid loss, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan juga air. Kulit sangat kompleks, elastis, dan sensitif, serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh, serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan paling atas atau paling luar tubuh disebut lapisan epidermis, lapisan tengah adalah lapisan dermis, dan lapisan paling bawah atau paling dalam disebut lapisan hipodermis. Epidermis. Lapisan pertama dari kulit ini tidak mengandung pembuluh darah. Sel-sel epidermis menerima nutrisi dan mengeluarkan produk limbah melalui difusi zat antara epidermis dan kapilar dermis. Epidermis terdiri dari beberapa sel, yaitu keratinosit, melanosit, Langerhans, dan Merkel. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm, yaitu pada telapak tangan dan kaki, sementara lapisan yang tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Karena ukurannya yang tipis, jika terluka biasanya mengenai bagian setelah epidermis, yaitu dermis. Epidermis dibedakan lagi menjadi 5 lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Lapisan tanduk ini terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti sel, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, yaitu sejenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Lapisan ini dikenal dengan lapisan horny, terdiri dari miliaran sel pipih yang mudah terlepas dan digantikan oleh sel yang baru setiap 4 minggu, karena usia setiap sel biasanya hanya 28 hari. Lapisan yang kedua ada lapisan bening atau stratum lucidium. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk, dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar tembus cahaya. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan bening. Yang ketiga ada lapisan berbutir, stratum granulosum. Tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya. Berbutir kasar dan berinti mengkerut.
Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat ada lapisan bertajuk atau stratum spinosum. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan Malpighi. Terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantara jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Jika sel-sel lapisan saling berlepasan, maka seakan-akan selnya bertajuk. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas rabut protein. Di antara sel-sel tajut, terdapat celah antar sel halus yang berguna untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dan pengantara butir-butir melanin. Sel-sel pada lapisan tajuk normal tersusun menjadi beberapa baris. Kesatuan-kesatuan lapisan tajuk mempunyai susunan kimiawi yang khas. Inti sel dalam bagian basal lapis tajuk mengandung kolesterol dan asam amino. Yang kelima, lapisan benih atau stratum basal. Lapisan terbawah epidermis ini dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Pengaruh lamina basalis cukup besar terhadap pengaturan metabolisme demo-epidermal dan fungsi-fungsi vital kulit. Di dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergerak ke lapisan-lapisan lebih atas dan akhirnya menjadi sel tanduk. Di dalam lapisan benih terdapat pula sel-sel bening, clear cell, melanobas atau melanosit, pembuat pigmen melanin kulit. Menurut Anderson tahun 1999, Saifuddin tahun 2012, Pierce tahun 2007, Junqueira and Joss tahun 1980, dan Seward tahun 2001. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa lapisan epidermis tersusun atas beberapa sel utama, yaitu yang pertama sel Merkel. Adalah sel epidermis lokal yang terletak di lapisan basal epidermis dan selubung epitel folikel rambut yang berfungsi sebagai reseptor sensorik atau penerima rangsangan. Yang kedua ada sel keratinosit, yaitu sejenis sel yang ditemukan di lapisan terluar kulit yang bertugas menghasilkan keratin, yaitu protein pembentuk kulit, rambut, dan kuku. Yang ketiga ada melanosit, yaitu sel-sel yang terdapat pada epidermis yang bertanggung jawab untuk memproduksi melanin, di mana melanin adalah zat yang memberikan warna pada kulit. Lalu yang keempat ada sel Langerhans, yaitu sel-sel yang terdapat dalam penilepitelium yang berperan penting dalam proses imunologi kulit. Jika terdapat infeksi dari patogen, maka sel Langerhans yang menjadi pertahanan pertama. Lanjut ke lapisan kedua kulit, yaitu lapisan dermis. Dermis merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang didistribusikan secara luas dalam matriks ekstraseluler. Hal tersebut mencakup serat protein. Kolagen merupakan jenis utama serat protein dari matriks seluler. Pada lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran nutrisi dari limbah ke sel-sel dermis dan sel-sel hidup di epidermis. Selain itu, dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel jaringan rambut, dan kelenjar sebasea. Dermis terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan papiler dan lapisan retikuler. Lapisan papiler merupakan jaringan ikat longgar dengan serat tipis. Lapisan ini yang mengandung pembuluh darah yang mensuplai epidermis di atasnya dengan oksigen dan nutrisi lainnya. Lalu yang kedua, lapisan retikuler. Lapisan ini mengarah ke jaringan subkuntan dan membentuk lapisan serat. Lapisan ini banyak mengandung lapisan serat elastin dan kolagen. Di dalam lapisan kulit jangat atau dermis terdapat dua macam kelenjar, yaitu kelenjar keringat atau sudorifera dan kelenjar palit atau sebasea. Kelenjar keringat terdiri dari fundus, bagian yang melingkar,
dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin menyekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Bentuk kelenjar keringat ekrin langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Sedangkan kelenjar keringat apokrin hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur, anogenital. Menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga menimbulkan bau. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebasea pada saluran folikel rambut. Kelenjar keringat apokrin jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Kelenjar apokrin mulai aktif setelah usia akil balik dan aktivitas kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon. Menurut Anderson tahun 1999, Saifuddin tahun 2012, Pierce tahun 2007, dan Sherwood tahun 2001. Lalu yang kedua, kelenjar palit atau sebasea. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jangat, berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut, folikel. Kelenjar palit membentuk sebum atau urap kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka. Pada umumnya, satu batang rambut hanya mempunyai satu kelenjar palit atau kelenjar sebasea yang bermuara pada saluran folikel rambut. Pada kulit kepala, kelenjar palit atau kelenjar sebasea menghasilkan minyak untuk melumasi rambut dan kulit kepala. Pada kebotakan orang dewasa ditemukan bahwa kelenjar palit atau kelenjar sebasea membesar sedangkan folikel rambut mengecil. Pada kulit badan termasuk pada bagian wajah, jika produksi minyak dari kelenjar palit atau kelenjar sebasea berlebihan, maka kulit akan lebih berminyak sehingga memudahkan timbulnya jerawat. Menurut Anderson tahun 1999, Saifuddin tahun 2012, Pierce tahun 2007, dan Sherwood tahun 2001. Nah, yang terakhir, lapisan terbawah kulit yaitu hipodermis. Hipodermis atau subkuntan terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel lemak. Subkuntan menempelkan kulit ke tulang otot di bawahnya, serta menyuplai kulit dengan pembuluh darah dan saraf. Subkuntan menyimpan sebagian besar lemak tubuh. Hal tersebut berfungsi sebagai insulasi, bantalan, dan sumber energi. Sel utama dalam subkuntan adalah fibroblast, adiposit, dan makrofag. Nah, setelah kita tahu nih anatomi dari kulit, apa saja sih fungsi dari kulit? Nah, fungsi kulit yang pertama adalah sebagai pelindung atau proteksi. Epidermis, terutama lapisan tanduk, memiliki fungsi untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh dari luka dan serangan kuman. Lalu yang kedua adalah sebagai penerima rangsang. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas dan dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf. Lalu yang ketiga sebagai pengatur panas atau termoregulasi.
Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi. Yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom. Lalu yang keempat, sebagai pengeluaran atau ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu melalui pori-pori, yaitu keringat dari kelenjar keringat. Yang kelima, sebagai penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Yang keenam, penyerapan terbatas. Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak, dapat diserap ke dalam kulit. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran kelenjar palit. Merembes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah, kemudian ke berbagai organ tubuh lainnya. Yang ketujuh, sebagai penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan, keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih yang dapat menunjang penampilan. Selain itu, kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat, maupun konstruksi otot penegak rambut. Menurut Anderson tahun 1999, Saifuddin tahun 2012, Pierce tahun 2007, dan Sherwood tahun 2001. 2. Rambut. Batang rambut merupakan struktur keratin keras yang dihasilkan oleh bangunan epitelial berbentuk kantung, yaitu folikel rambut. Pada ujung basal folikel melebar melingkari papila pili terdiri atas jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf yang penting bagi kelangsungan hidup folikel rambut. Bagian yang melebar disebut bulbus pili. Sel-sel terdalam pada bulbus yang meliputi papila pili menghasilkan batang rambut yang akan muncul ke permukaan kulit. Sel-sel yang membungkus bulbus merupakan lanjutan sel-sel stratum basal dan spinosum epidermis kulit. Sel-sel tersebut terus-menerus mengalami mitosis dan menghasilkan berbagai selubung seluler bagi rambut. Sel-sel papila memiliki sifat induktif terhadap aktivitas folikel, dan nutrien dari kapilernya adalah esensial untuk fungsi normalnya. Sel-sel epitel yang membungkus papila dapat disamakan dengan sel-sel stratum basal pada epidermis, dan mereka membentuk matriks rambut. Pada dasarnya, proliferasinya berfungsi menumbuhkan rambut. Folikel rambut dikelilingi pemadatan komponen fibrosa dermis. Di antara komponen tersebut, dengan epitel folikel terdapat membran vitrea nonseluler, yang merupakan membran basal sangat tebal dari lapis luar epitel folikel, yang disebut sarung akar rambut luar. Pada bagian bulbus pili, sarung akar rambut luar ini hanya setebal satu sel sesuai stratum basal epidermis. Mendekati permukaan kulit, tebalnya beberapa lapis sel, dan memiliki strata menyerupai epidermis kulit tipis. Lapis-lapis konsentris berikut dari folikel adalah sarung akar rambut dalam yang memiliki 3 komponen. Lapis Handle, selapis sel gepeng yang melekat erat pada sel-sel paling dalam dari sarung akar rambut luar. Lapis Huxley, terdiri atas 2 atau 3 baris sel-sel gepeng. Kutikula sarung akar rambut dalam, terdiri atas sel-sel pipih mirip sisik tersusun mirip genteng dengan tepi bebasnya mengarah ke bawah. Pada permulaan perkembangan, semua sel pada folikel aktif bermitosis, akan tetapi kemudian setelah folikel terdiferensiasi sempurna hanya sel-sel bagian bawah bulbus, yaitu sel matriks yang tetap aktif bermitosis. Sel-sel tersebutlah yang akan mengisi berbagai bagian rambut, yaitu medula, korteks, dan kutikula. Medula rambut terletak paling tengah, biasanya terlihat lebih terang daripada bagian lain. Sel-selnya berbentuk poligobal, tersusun jarang satu sama lain. Di dalam sitoplasmanya dapat lihat sedikit pigmen melanin. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua rambut mempunyai medula. Korteks rambut merupakan bagian terbesar rambut, mengandung beberapa lapisan konsentris yang terdiri atas sel panjang terkeratinisasi. Melanin biasanya terjepit di antara dan di dalam sel-sel ini, sehingga mewarnai rambut.
Kutikula rambut. Kutikula rambut merupakan bagian paling luar akar dan batang rambut, mengandung sel-sel paling tipis mirip sisik dengan ujung bebas ke arah ujung distal. Sel-sel yang menyusun kutikula rambut sangat pipih, saling berselisip, dan berhimpitan dengan sel-sel kutikula sarung akar rambut dalam, sehingga sulit dibedakan satu sama lain. Pertumbuhan dan pergantian rambut terjadi secara siklis, tidak kontinu. Periode tumbuh dan istirahatnya tergantung tepatnya pada tubuh. Rambut kepala mempunyai siklus pertumbuhan sepanjang 2-3 tahun sebelum memasuki masa istirahat selama 3-4 bulan. Pada bagian tubuh lainnya, misalnya bulu mata, siklus pertumbuhan jauh lebih singkat 1-2 bulan diikuti masa istirahat 3-4 bulan. Folikel rambut biasanya berada dalam tahap yang berbeda-beda, sehingga pergantian rambut terjadi tanpa disadari. Hormon kelamin laki-laki atau androgen dari testis dan korteks adrenal mempunyai pengaruh langsung pada pertumbuhan rambut pada wajah, aksila, dan pubis. Anak lelaki yang dikebiri sebelum pubertas tak memiliki pertumbuhan rambut yang normal seperti yang terdapat pada laki-laki. Sedangkan kekerapan, mencukur, dan memotong rambut tidak mempunyai pengaruh yang jelas pada pertumbuhan rambut. Apabila folikel berhenti tumbuh, rambut berhenti tumbuh, terputus dari bulbus, dan akhirnya rontok. Warna rambut. Warna rambut disebabkan oleh adanya pigmen melanin yang dibentuk oleh melanosit pada bulbus pili. Adanya berbagai macam warna asli rambut disebabkan oleh perbedaan jumlah melanin dan perbedaan jenis melanin, yaitu eumelanin atau pigmen coklat kehitaman dan pheomelanin atau pigmen merah hingga kuning. Timbulnya uban disebabkan oleh dua faktor. Melanosom pada bulbus kehilangan kemampuan mesintesis tirosinase, enzim penting untuk sintesis melanin. Batang dan bulbus rambut mengandung lebih banyak vakuola udara sehingga granula melanin jadi tersebar. Kuku. Kuku berupa lempeng-lempeng zat tanduk yang terdapat pada dorsal ujung jari tangan dan kaki. Kuku terdiri dari bagian akar dan bagian badan. Kuku tersusun dari zat-zat mati, yaitu lapisan kompak dari epitel yang mengalami pertandukan dan kuku tumbuh ke arah distal. Dan di atas kulit dasar kuku disebut hyponychium. Dilihat dari atas ujung proksimal badan kuku, terdapat bagian putih berbentuk bulan sabit yang disebut lakuna. Kuku tidak memiliki warna, tapi tampak kemerahan karena terdapat darah pada kapiler di bawah kuku. Lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lempeng kuku terdiri dari 3 lapis horizontal yang masing-masing terdiri dari lapisan dorsal tipis yang dibentuk oleh matriks bagian proksimal sepertiga bagian, lapisan intermediate yang dibentuk oleh matriks bagian distal. Lapisan ini lebih tebal dari lapisan dorsal 2/3 bagian. Lapisan ventral yang dibentuk oleh lapisan tanduk, dasar kuku, dan hyponychium yang mengandung keratin lunak. Lipatan kuku. Lipatan kuku proksimal dan lateral merupakan batas dan pelindung struktur dan membantu arah pertumbuhan kuku. Lipatan kuku proksimal merupakan perluasan dari epidermis pada dorsum kuku yang melindungi matriks dan kutikula adalah produk keratinnya. Lipatan kuku terdiri dari 2 lapis epidermis, yaitu bagian dorsal yang membentuk dorsal epidermis jari dan bagian ventral yang menutupi lempeng kuku yang baru dibentuk. Hyponychium, kawasan pelekatan antara ujung kuku dengan ujung jari. Dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menebal. Dasar kuku atau nail bed di bawah lempeng adalah dasar kuku yang tumbuh keluar dari lapisan sel basal epidermis. Matriks kuku, tempat kuku tumbuh atau bisa disebut akar kuku. Disinilah sel-sel baru berkembang dan mendorong sel-sel tua maju untuk membentuk lempeng kuku. Matriks disuplai oleh pembuluh-pembuluh darah dari saraf yang memberikan nutrisi untuk produksi dan pertumbuhan kuku. Kutikula atau eponychium, yaitu dinding kuku bagian proksimal, jaringan yang melapisi lempeng kuku pada dasar kuku.
Bagian ini berfungsi melindungi sel-sel keratin baru yang muncul secara perlahan dari dasar kuku. Lunula atau half moon, bagian berwarna putih susu yang berbentuk bulan sabit di dasar kuku. Warna putih lunula disebabkan epitel yang lebih tebal dari epitel dasar kuku dan kurang melekatnya epitel di bawahnya sehingga transmisi warna pembuluh darah kurang dipancarkan. Lunula berfungsi untuk memproduksi sel kuku terus-menerus sehingga kuku bisa bertambah panjang. Dinding kuku atau nail wall, yaitu lipatan-lipatan kulit keras yang menutupi bagian pinggir dan atas. Alur kuku, celah antara dinding dan dasar kuku. Fungsi alur yaitu memandu tubuh kuku seperti tumbuh maju atas kuku ke ujung kuku. Fungsi kuku sebagai pelindung dari ujung jari, sebagai pemberi sensitivitas daya sentuh. Pada ujung jari terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang sentuh saat kita menyentuh suatu objek sehingga kita dapat merasakan bersentuhan dengan objek